Halo, halo, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan hari ini, kita sudah siap belajar lagi ya. Karena saya akan berbagi pengetahuan dan wawasan terkait dengan istilah-istilah bahasa Inggris dalam pilkada, teman-teman. Wow, mungkin beberapa di antara kita ada yang sudah tahu tentang hal ini. Tapi masih banyak juga loh yang masih salah dalam mengerti istilah-istilah bahasa Inggris dalam pilkada, teman-teman. So, mari kita belajar sama-sama ya. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar terkait dengan istilah-istilah dalam pilkada, teman-teman. Mungkin beberapa di antara kita ada yang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang baru, tapi ada juga loh yang sudah tahu, tapi ternyata masih salah kaprah, teman-teman. So, di video kali ini kita akan berbagi sama-sama dan belajar ya, teman-teman. Nah, jadi gini, belakangan ini kita kan sering mendengar ya kata pilkada atau pemilu di sekitar kita. Nah, berbicara soal dua kata ini, maka kita juga sering mendengar berbagai istilah lain yang masih ada kaitannya dengan kedua kata ini, teman-teman. Seperti golput atau golongan putih, kampanye, TPS, pemilihan ulang, daftar pemilih sementara atau DPS, daftar pemilih tetap atau DPT, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah yang kaitannya erat sekali dengan yang namanya pilkada atau pemilu, teman-teman. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata kata-kata ini ya, semua istilah yang berkaitan dengan pemilu atau pilkada ini juga memiliki padanan dalam bahasa Inggris. Misalkan nih, ketika kita tahu ya media luar negeri juga ikut meliput pemilu yang ada di negara kita, atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri nih yang juga ikut melaksanakan pemilu atau hal yang sama gitu ya. Nah, jadi ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau penerjemahan istilah yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, jangan sampai salah ya dalam menggunakan istilahnya atau memilih padanan kata, karena ini bisa menimbulkan salah paham loh. Nah, jadi di sini saya akan berbagi. Yang pertama adalah kata pemilu, teman-teman. Jadi kalau kata pemilu dalam bahasa Inggris tuh namanya general election. Nah, jadi ini ya, pemilu general election. Pemilu ini adalah langkah yang ditempuh untuk merayakan demokrasi dan sering disebut sebagai pesta demokrasi, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih orang-orang yang dapat menjadi penyalur apresiasi mereka, teman-teman. Nah, sekarang kita akan beranjak pada istilah yang kedua, yaitu pilkada atau pemilihan umum kepala daerah ya. Local leaders election atau district heads election, teman-teman. Jadi ini istilahnya pemilu, tapi pemilihan yang sifatnya lebih spesifik lagi, yaitu yang dipilih adalah kepala daerah. Kita lanjut pada istilah yang ketiga, yaitu pilkada serentak, teman-teman. Ternyata ini ada padanan istilahnya loh dalam bahasa Inggris, yaitu simultaneous regional elections, teman-teman. Ini adalah pilkada yang sifatnya dirayakan atau diadakan di berbagai banyak wilayah ya. Jadi maksudnya pilkada serentak. Lalu istilah yang keempat, teman-teman, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, apalagi nih? Dalam bahasa Inggris, padanan katanya adalah General Elections Commission. Ini adalah mereka yang bertugas ya dalam pemilihan umum. Lalu yang kelima, Komisi Pemilihan Umum Daerah. Kalau yang tadi sifatnya umum, biasanya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kalau yang untuk kepala daerah, namanya KPUD ya. Dan dalam bahasa Inggris namanya adalah Regional General Commission Election. Nah, sekarang kita lanjut pada istilah yang keenam, teman-teman, yaitu kampanye. Dalam bahasa Inggris namanya adalah campaign. Ini adalah kegiatan yang diadakan oleh beragam partai politik ya untuk dapat mempromosikan istilahnya bagaimana visi dan misi mereka masing-masing. Lalu yang ketujuh, teman-teman, yaitu TPS atau tempat pemungutan suara.
Kalau dalam bahasa Inggris teman-teman, tempat pemungutan suara ini namanya adalah polling station teman-teman. Bukan suara di sini bukan voice station ya, beda lagi tuh istilahnya. Sekarang kita lanjut pada istilah yang ke-8, yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Apa sih bahasa Inggrisnya? Yaitu Election Supervisory Agency. Nah, agak ribet ya, tapi ya memang ini bahasa Inggrisnya, Election Supervisory Agency. Kita akan lanjut teman-teman pada istilah yang ke-9. Apa tuh? Istilah yang ke-9 adalah kertas suara teman-teman. Nah, dalam bahasa Inggris namanya ballot paper. Nah, kali ini berbeda ya teman-teman ya. Suara kalau dalam istilah pilkada itu bukan voice tapi ballot. Nah, kita akan lanjut teman-teman pada istilah yang ke-10. Apa ya? Istilah yang ke-10 adalah bilik suara teman-teman. Nah, kali ini dalam bahasa Inggris bilik suara itu diterjemahkan sebagai polling booth teman-teman. Nah, ini sedikit berbeda juga ya teman-teman. Mungkin ada beberapa di antara kita yang masih belum tahu arti dari polling booth ini. Dalam bahasa Indonesia namanya adalah bilik suara. Nah, sekarang kita lanjut pada istilah yang ke-11, yaitu kotak suara, tempat kita meletakkan hasil pungutan suara kita, yaitu adalah ballot box teman-teman. Nah, ini adalah istilahnya atau padanannya dalam bahasa Inggris. Kita akan lanjutkan pada istilah yang nomor 12. Apa ini? Istilah nomor 12 ini adalah pemilih dan kemudian calon. Kalau dalam istilah pilkada teman-teman, pemilih ini padanan katanya adalah voter. Kemudian kalau calon ini adalah candidate atau kandidat ya teman-teman. Sama dalam bahasa Indonesia istilahnya agak sedikit mirip. Kita akan lanjutkan pada istilah yang ke-13, daftar pemilih sementara atau DPS. Kalau dalam bahasa Inggris, padanan katanya adalah temporary voter list. Nah, kita akan lanjutkan pada istilah yang ke-14, masih mirip dengan istilah yang ke-13 ini teman-teman, yaitu daftar pemilih tetap atau DPT. Dalam bahasa Inggris namanya final voter list. Nah, jadi kalau Anda adalah pemilih tetap, itu namanya adalah final voter list. Terakhir teman-teman, yang ke-15 adalah golput. Siapa nih yang golput atau golongan putih? Itu namanya adalah abstain teman-teman. Nah, jadi ketika seseorang tidak memilih calon manapun, itu namanya abstain dalam bahasa Inggris atau golongan putih, yaitu golput. Nah, gimana nih dari apa yang sudah saya bahas hari ini? 15 istilah dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan pilkada. Kira-kira Anda punya istilah lain juga nggak? Bisa loh dituliskan dalam kolom komentar. Sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda dapat share kepada orang di sekitar Anda. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga atas perhatiannya dan sampai jumpa.